Halo para pendengar setia Cherry Mist, selamat datang kembali di channel kami. Pada kisah ini, kami akan membawa kalian ke dalam sebuah kisah yang penuh dengan kengerian dan misteri. Siapkan diri kalian untuk mendengarkan cerita yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Inilah kisah tentang Misteri Hotel Miranti, Teror di Kamar 303. Hotel Miranti berdiri megah di sebuah kota kecil di Jawa Barat. Dibangun pada tahun 1920, hotel ini dulunya adalah tempat peristirahatan favorit para pejabat tinggi Belanda. Namun, seiring berjalannya waktu, Hotel Miranti mengalami penurunan dan akhirnya terbengkalai. Baru-baru ini, hotel ini direnovasi dan dibuka kembali untuk umum. Meskipun tampilan luarnya telah diperbaiki, ada sesuatu yang aneh dan menyeramkan di dalamnya. Suatu malam, Dian, seorang jurnalis muda yang tertarik dengan cerita-cerita horor, tiba di Hotel Miranti. Ia sudah mendengar cerita-cerita seram tentang kamar 303, yang katanya dihuni oleh arwah seorang wanita Belanda yang mati dibunuh di sana pada masa penjajahan. Dian memutuskan untuk menginap di kamar itu demi meneliti kebenaran cerita tersebut. Setelah check-in, Dian mulai merasakan hawa dingin yang menyelimuti koridor hotel. Suara langkah kaki yang samar terdengar, meskipun koridor terlihat kosong. Ketika sampai di kamar 303, Dian merasakan ketegangan yang tak biasa. Ia memasuki kamar dengan hati-hati dan mulai mengamati sekelilingnya. Kamar itu terlihat normal, namun ada sesuatu yang membuat Dian merasa tidak nyaman. Di sudut kamar, terdapat cermin besar dengan bingkai kayu tua. Dian merasa ada yang aneh dengan cermin itu, seolah-olah ada mata yang mengintip dari baliknya. Ketika dia mencoba mengalihkan pandangannya, perasaan aneh itu semakin kuat. Dian mendekati cermin itu dan melihat pantulannya sendiri, namun ada bayangan samar di belakangnya yang membuatnya merinding. Dia mencoba mengabaikan perasaan itu dan mulai mengatur barang-barangnya. Namun, saat ia meletakkan tas di atas meja, lampu kamar tiba-tiba berkedip-kedip. Suara gemerisik seperti bisikan pelan terdengar di telinganya, membuatnya menoleh ke seluruh ruangan dengan panik. Tapi tak ada siapa-siapa. Suara itu lenyap secepat kilat, meninggalkan suasana hening yang mencekam. Dian memutuskan untuk keluar sejenak dan mencari udara segar. Di koridor, ia bertemu dengan Pak Haris, penjaga malam yang terlihat cemas. Pak Haris memperingatkan Dian untuk berhati-hati dan tidak mengganggu penghuni lama kamar 303. Dian hanya tersenyum tipis dan kembali ke kamarnya dengan sedikit rasa cemas. Malam itu, Dian mencoba untuk tidur, namun suara tangisan lirih mulai terdengar dari arah kamar mandi. Dian memberanikan diri untuk memeriksa, namun tidak menemukan apa-apa. Tangisan itu berhenti seketika saat ia membuka pintu kamar mandi, tetapi kembali terdengar ketika ia menutupnya. Suara itu begitu menyayat hati, membuat bulu kuduknya berdiri. Tak bisa tidur, Dian mulai meneliti sejarah Hotel Miranti di laptopnya. Ia menemukan artikel-artikel lama yang menceritakan tentang pembunuhan tragis di kamar 303. Seorang wanita Belanda bernama Wilhelmina dibunuh oleh suaminya yang cemburu. Artikel itu mencantumkan foto lama Wilhelmina, seorang wanita muda dengan wajah cantik dan mata penuh kebahagiaan. Melihat foto itu, Dian merasakan kehadiran yang kuat di dalam kamar. Dian berusaha untuk tetap tenang dan kembali mencoba tidur. Namun, suara langkah kaki mulai terdengar di koridor. Semakin mendekat ke kamarnya,
Pintu kamar tiba-tiba terbuka sedikit, membuat Dian terkejut. Ia bangkit dan melihat keluar, tapi tidak ada siapa-siapa. Ketika ia kembali ke tempat tidur, ia merasa ada yang mengawasinya dari cermin besar di sudut kamar. Di tengah malam, suhu di kamar tiba-tiba menurun drastis. Dian terbangun oleh suara langkah kaki yang mendekat ke tempat tidurnya. Ia berusaha membuka mata, namun tubuhnya seolah kaku dan tak bisa bergerak. Dalam keadaan setengah sadar, ia melihat sosok wanita bergaun putih berdiri di ujung tempat tidur, menatapnya dengan tatapan kosong. Wanita itu mengulurkan tangannya ke arah Dian, dan seketika, Dian merasa tubuhnya terasa dingin seperti es. Wanita itu mulai berbisik dengan suara yang lirih namun jelas, "Tolong aku! Tolong aku!" Bisikan itu begitu menyayat hati, seolah-olah penuh dengan penderitaan dan kesedihan. Dian merasa ketakutan, namun ada rasa simpati yang tumbuh di dalam dirinya. Sosok wanita itu mendekat semakin dekat, dan Dian bisa melihat air mata mengalir di wajah pucatnya. Tiba-tiba, wanita itu menghilang, dan Dian terbangun dari mimpi buruknya dengan napas terengah-engah. Ia memandang sekeliling kamar, memastikan bahwa sosok wanita itu sudah tidak ada lagi. Namun, perasaan takut masih menghantuinya. Dian menyadari bahwa arwah Wilhelmina benar-benar ada dan meminta bantuan. Ia bertekad untuk mencari tahu lebih lanjut dan membantu Wilhelmina menemukan kedamaian. Keesokan paginya, Dian bangun dengan tubuh lemas dan kepala pusing. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang sejarah kamar 303. Dian bertemu dengan Pak Haris, penjaga malam hotel yang sudah bekerja di sana selama lebih dari 20 tahun. Pak Haris bercerita tentang malam-malam mencekam di Hotel Miranti, tentang suara-suara aneh dan penampakan wanita bergaun putih. Namun, yang paling menyeramkan adalah cerita tentang kamar 303. Pak Haris menceritakan bahwa pada zaman penjajahan Belanda, kamar 303 dihuni oleh seorang wanita bernama Wilhelmina yang mati dibunuh oleh suaminya sendiri karena cemburu. Sejak saat itu, arwah Wilhelmina sering muncul dan mengganggu para tamu yang menginap di kamar tersebut. Beberapa tamu bahkan sampai sakit dan harus dibawa ke rumah sakit karena mengalami gangguan mental setelah menginap di kamar itu. Mendengar cerita Pak Haris, Dian semakin penasaran dan memutuskan untuk menggali lebih dalam tentang kejadian tersebut. Ia mencari arsip-arsip lama dan menemukan berita tentang pembunuhan tragis yang terjadi di kamar 303 pada tahun 1930. Berita itu mengkonfirmasi cerita Pak Haris tentang Wilhelmina dan suaminya. Malam kedua, Dian kembali ke kamar 303 dengan perasaan campur aduk antara takut dan penasaran. Ia menyalakan beberapa lilin dan menyiapkan kamera untuk merekam apapun yang terjadi. Pada tengah malam, suasana kamar kembali mencekam. Suara tangisan Wilhelmina terdengar lagi, kali ini lebih keras dan jelas. Dian melihat bayangan di cermin besar, bayangan seorang wanita bergaun putih yang berdiri di belakangnya. Dengan keberanian yang tersisa, Dian mencoba untuk berbicara dengan arwah Wilhelmina. Ia bertanya apa yang diinginkan oleh arwah tersebut. Tiba-tiba, cermin besar itu retak dan pecahan kaca berjatuhan. Dalam pecahan kaca tersebut, Dian melihat wajah Wilhelmina yang penuh dengan kesedihan dan dendam. Wilhelmina bercerita tentang rasa sakit dan penderitaannya, serta keinginan untuk menemukan kedamaian. Wilhelmina menunjukkan sebuah petunjuk kepada Dian, yaitu sebuah kotak kecil yang terkubur di halaman belakang hotel.
Kotak itu berisi surat-surat cinta dan foto-foto Wilhelmina bersama suaminya. Dian berjanji kepada arwah Wilhelmina untuk menemukan kotak tersebut dan membawanya ke tempat yang seharusnya. Keesokan paginya, Dian bersama Pak Haris menggali halaman belakang hotel dan menemukan kotak kecil tersebut. Di dalamnya terdapat surat-surat cinta dan foto Wilhelmina bersama suaminya. Dian dan Pak Haris membakar surat-surat tersebut sesuai permintaan arwah Wilhelmina. Setelah ritual pembakaran selesai, suasana hotel terasa lebih tenang. Kamar 303 tidak lagi diganggu oleh arwah Wilhelmina. Dian menulis artikel tentang pengalamannya dan cerita Hotel Miranti yang angker. Artikel tersebut mendapatkan banyak perhatian dari pembaca. Namun Dian selalu mengingat malam mencekam di kamar 303 dan arwah Wilhelmina yang penuh dendam. Hotel Miranti tetap berdiri megah, namun kisah-kisah horor tentangnya tetap menjadi legenda yang dibicarakan. Banyak yang masih penasaran dan ingin membuktikan sendiri kebenaran cerita tersebut. Dian mendapatkan banyak perhatian dari artikelnya, namun dia selalu mengingat malam mencekam di kamar 303 dan arwah Wilhelmina yang penuh dendam. Meskipun gangguan di kamar 303 telah berhenti, Dian tahu bahwa arwah Wilhelmina masih ada, mengawasi dari kejauhan, menunggu saat yang tepat untuk kembali. Kamar 303 kini menjadi simbol dari teror dan misteri yang abadi. Mengingatkan kita bahwa tidak semua cerita horor hanyalah fiksi belaka. Terima kasih telah mendengarkan cerita Misteri Hotel Miranti, Teror di Kamar 303 bersama Cherry Mist. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, di setiap kegiatan dimanapun, selalu ada kemungkinan sesuatu yang tak terduga menunggu. Tetap waspada. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan Cherry Mist untuk cerita-cerita horor lainnya.